Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyana Yuhairana Strena. Di sini saya akan mempresentasikan bab 11 tentang komunikasi dari perilaku organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari suatu unit ke unit yang lain. Tidak hanya vital dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting melalui kegiatan organisasi. Komunikasi adalah satu usaha praktek dalam persatuan pendapat, ide-ide, persamaan pengertian, dan persatuan kelompok. Fungsi-fungsi komunikasi. Komunikasi menjalankan 4 fungsi utama dalam organisasi atau perusahaan, yaitu 1. Pengendalian, 2. Motivasi, 3. Pengungkapan emosi, 4. Informasi. Proses komunikasi. 1. Sender atau pengirim merupakan subjek atau seseorang yang memiliki kebutuhan untuk memberikan informasi, pesan, atau berita yang akan dikomunikasikan dengan orang lain. 2. Encoding atau pengkodean merupakan proses pengiriman kode informasi yang disampaikan dalam bentuk isyarat ataupun simbol. 3. Messenger atau pesan merupakan maksud yang ingin disampaikan dan dapat dimengerti dengan indera penerima, biasanya dalam bentuk lisan ketika berbicara. 4. Channel atau saluran merupakan media penyaluran pesan seperti udara untuk berbicara, ruang chat dalam sosmed, dan sebagainya. 5. Receiver atau penerima, yaitu subjek yang menerima informasi, menafsirkan informasi yang diterima. 6. Decoding atau penafsiran, yaitu informasi yang telah diterima untuk menjadi informasi yang berarti baginya. 7. Noise atau gangguan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam memberikan informasi ataupun menerima informasi. 8. Feedback atau umpan balik adalah tanggapan dari penerima terhadap informasi yang telah diterima dengan memberikan respon terhadap informasi yang diterima. Arah komunikasi. 1. Ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat ke dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih bawah. Misalnya, para manajer yang berkomunikasi dengan para bawahannya. Pola ini biasanya digunakan oleh para manajer atau pemimpin kelompok untuk menetapkan sasaran, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur kebawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan mengemukakan umpan balik tentang kinerja. 2. Ke atas, yaitu komunikasi yang mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan mereka mengenai kemajuan kesasaran, dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Komunikasi ke atas menyebabkan para manajer menyadari perasaan para karyawan terhadap pekerjaannya, rekan sekerjanya, dan organisasi secara umum. Dengan komunikasi ke atas juga, manajer dapat mendapatkan gagasan untuk memperbaiki kondisi yang dihadapi. 3. Lateral atau horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara anggota kelompok kerja yang sama, baik antara sesama pekerja ataupun antara sesama manajer. Komunikasi horizontal berfungsi untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi. Dalam beberapa kasus, hubungan horizontal ini memberlakukan saksi formal. Seringkali hubungan ini diciptakan secara informal untuk mempersingkat hierarki vertikal dan mempercepat tindakan.
Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi lisan, yaitu berbicara, berpidato, mengobrol, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dalam umpan balik yang dihasilkannya. Sedangkan kerugian dari komunikasi lisan yang muncul dalam organisasi adalah ketika pesan yang disampaikan harus melewati sejumlah orang. Komunikasi tertulis, yaitu memo, surat, email, fax, SMS, laporan berkala organisasi, pengumuman di papan, buletin, dan alat-alat lain yang dikirimkan via kata-kata secara tertulis. Keuntungan penggunaan komunikasi tulisan ini adalah komunikasi tulisan yang berwujud dan dapat dibuktikan atau dapat dijadikan sebagai bukti. Sedangkan kekurangannya yaitu pesan tulisan dapat memakan waktu yang relatif lebih lama daripada pesan yang disampaikan secara lisan. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal yang termasuk komunikasi nonverbal. 1. Ekspresi wajah. 2. Kontak mata. 3. Sentuhan. 4. Postur tubuh dan gaya berjalan. 5. Sound atau suara. Gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas pembicaraan. Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi, seperti mengetuk-ngetukkan kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara, menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung, atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres. Komunikasi organisasi. A. Jaringan kelompok kecil formal. Pada dasarnya dalam organisasi jaringan formal begitu luas dan terdapat puluhan ribu bentuk jaringan yang terbentuk, yang terdiri dari 3 bentuk, yakni 1. Jaringan komunikasi roda. Komunikasi yang mengalir dari satu sumber ke anggota sentral yang lain secara searah tiap satu. 2. Jaringan komunikasi rantai. Komunikasi sejalin antar anggota untuk menyebarkan informasi secara berantai. 3. Jaringan komunikasi saluran. Komunikasi yang terjalin secara menyeluruh beban. Komunikasi yang terjadi sangat bebas sehingga terjadi timbal balik yang bebas. B. Selentingan. Merupakan komunikasi informal yang terjadi apabila komunikasi secara formal tidak mencukupi atau memerlukan adanya komunikasi yang lebih lanjut. Hal ini hanya berlaku pada satu orang saja. Selentingan mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu 1. Selentingan tidak dikendalikan oleh manajemen. 2. Selentingan dipersepsikan oleh kebanyakan karyawan sebagai sumber informasi yang paling dapat dipercaya dan handal daripada informasi formal yang diumumkan oleh manajemen puncak. 3. Sebagian besar selentingan digunakan untuk melayani kepentingan sendiri dari orang-orang di dalamnya. C. Komunikasi dengan bantuan komputer. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini, memungkinkan pula komunikasi dalam organisasi diterapkan melalui teknologi komputer. Fasilitas untuk melakukan komunikasi dengan bantuan teknologi komputer ini diantaranya 1. Electronic email atau email. 2. Hubungan internet dan extranet. 3. Konferensi video. Hambatan komunikasi yang efektif. 1. Penyaringan. Contoh, seorang manajer yang melaporkan informasi kepada bosnya berupa informasi yang baik-baik saja merupakan bentuk penyaringan informasi karena tidak semua informasi yang disampaikan. 2. Persepsi penyeleksian. Contoh, seseorang pewawancara yang mengharapkan karyawan wanita untuk melamar akan lebih cenderung positif dan antusias saat
ada pelamar kerja wanita dibandingkan pelamar kerja pria. 3. Kelebihan informasi. Contoh, seorang karyawan yang menerima informasi terlalu banyak dari bosnya akan menyebabkan karyawan tersebut menjadi stres dan terbeban dengan banyak informasi yang diperoleh, sehingga menghambat feedback dari karyawan tersebut. 4. Emosi. Contoh, seorang anak yang dinasihati orang tuanya dengan kasih sayang dan penuh canda akan memiliki respon yang berbeda dengan anak yang dinasihati orang tuanya dengan penuh amarah dan bentakan. 5. Bahasa. Contoh, dalam bahasa Medan, tulang berarti paman, sedangkan dalam bahasa Indonesia, tulang artinya tulang. 6. Hening atau bungkam. Contoh, seseorang untuk memilih diam dan tidak berkomunikasi karena adanya alasan kurangnya informasi yang diterima. 7. Ketakutan atau kekhawatiran dalam komunikasi. Contoh, orang mengalami kesulitan saat berkomunikasi tatap muka secara langsung, sehingga banyak orang yang mengandalkan media atau sarana untuk berkomunikasi seperti catatan atau telepon. 8. Berbohong atau menipu. Contoh, jika seseorang berbohong maka pesan yang sesungguhnya tidak tersampaikan dengan baik sehingga antara penerima ataupun pengirim pesan tidak memiliki informasi yang sama. Isu-isu terbaru dalam komunikasi. 1. Penghalang komunikasi antar pria dan wanita. 2. Diam sebagai komunikasi. 3. Komunikasi yang benar secara politis. 4. Komunikasi lintas budaya. Ada 4 yang menjadi penghambat dalam komunikasi lintas budaya, yaitu 1. Hambatan yang disebabkan oleh semantik. 2. Hambatan yang disebabkan oleh konotasi kata. 3. Hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. 4. Hambatan yang disebabkan oleh beda persepsi. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, kekurangan, dan kekurang jelasan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.